Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lila Putri dengan NIM 190304014. Di sini saya akan menjelaskan apa itu digital marketing. Di era modern saat ini terjadi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi dunia industri. Sebagai contoh, terjadi peningkatan pelayanan di dalam bidang ekonomi, peranan media massa yang semakin menguat, ketergantungan ekonomi dunia yang semakin meningkat, dan perubahan pada pola konsumsi masyarakat. Dalam mengembangkan inovasi bisnis baru, diperlukan pemahaman akan pelanggan, manfaat yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, dan keuntungan apa yang diperoleh dari inovasi baru tersebut. Inovasi bisnis menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk memperkuat posisi perusahaan dalam pasar. Hal ini juga berlaku pada negara kita di Indonesia, di mana percepatan inovasi juga berperan penting sebagai salah satu strategi kunci untuk memperkuat posisi negara Indonesia dalam persaingan bisnis di Asia Tenggara. Seperti yang dapat dilihat bahwa proyek pertumbuhan ekonomi dengan percepatan inovasi akan meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mempersiapkan keadaan yang semakin selektif dalam menghadapi proyeksi ekonomi ini, maka perusahaan tidak boleh melupakan budaya konsumen yang berkembang saat ini. Perusahaan harus menyadari bahwa di era teknologi seperti saat ini terjadi pergeseran budaya konsumen. Konsumen tidak lagi hanya mencari informasi melalui media konvensional, namun sudah ada peralihan ke media digital. Dengan perubahan budaya konsumen pengguna teknologi yang signifikan, industri memanfaatkan keadaan dengan baik, yakni melakukan promosi dengan strategi digital marketing agar dapat menarik minat pelanggan melalui jejaring internet dan kemajuan teknologi. Saat ini, bahkan perusahaan yang bersifat tradisional pun mulai beralih ke pemasaran digital guna mempertahankan daya saing dengan perusahaan yang lebih modern. Digital marketing dapat menghubungkan dengan konsumen dari seluruh penjuru dunia. Ruang lingkup yang sangat luas ini menjadikan digital marketing ini sebagai kegiatan promosi yang efisien karena sekaligus dapat merambah pasar secara global tanpa dibatasi oleh waktu maupun geografis. Dan pemasaran model ini lebih prospektif dengan calon pelanggan, potensial dapat dituju dengan penerapan strategi yang inovasi dan tepat. Hal pertama yang perlu kita pahami sebagai pengusaha atau perusahaan adalah apa itu pengertian dari digital marketing itu sendiri. Digital marketing adalah usaha pemasaran produk dengan memanfaatkan media digital serta jaringan internet. Jika pada zaman dahulu, media yang digunakan untuk melakukan pemasaran atau promosi adalah bergantung pada selembar flyer maupun baliho. Kini kita bisa dengan mudah memanfaatkan platform yang terdapat di gawai pintar untuk melakukan pemasaran digital. Memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, maupun e-commerce seperti TikTok, Shopee, dan Lazada atau Tokopedia untuk melakukan pemasaran digital. Untuk alasannya sendiri, mengapa sih kita harus menggunakan strategi digital marketing ini untuk mengembangkan bisnis kita yang dijalani? Pertama, digital marketing dapat diterapkan untuk semua jenis bisnis, mau itu jasa, produk, makanan, barang, jadi ataupun apapun itu, atau jasa pelayanan apapun itu, bisa kita lakukan dengan melakukan pemasaran digital marketing. Yang kedua yaitu mampu meningkatkan jumlah pendapatan dengan efektif, dapat menjangkau target pasar ataupun konsumen yang lebih spesifik. Dan keempat itu, semua gadget bisa dipakai untuk menjalankan digital marketing. Strategi dapat diimplementasikan dalam pemasaran digital sangat beragam. Untuk mencapai target yang maksimal, pastikan terlebih dahulu bahwasanya strategi digital marketing yang kita jalani ini sangat tepat dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mulai dari segi budgeting hingga sumber daya dalam mengaplikasikannya. Langkah-langkah yang digunakan untuk menciptakan strategi pengelolaan digital marketing adalah dengan menganalisis IFAS, yaitu Internal Strategic Factor Analysis Summary, dan EFAS, External Strategic Factor Analysis Summary. Analisis strategi ini lebih dikenal dengan analisis SWOT, yaitu analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Setelah analisis SWOT selesai dilakukan, pengelola mencari titik temu untuk dapat dikembangkan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Lalu pengelola membuat rencana pemasaran berdasarkan dari strategi SWOT yang telah dilakukannya. Pada umumnya, rencana pemasaran yang dibuat melalui analisis SWOT ini untuk kurun 1 tahun. Pembuatan rencana pemasaran ini harus mengarah pada visi dari perusahaan dengan pembuatan rencana strategis untuk melakukan pemasaran yang akan dilakukan. Bagaimana proses pembelian yang dilakukan pada era digital marketing ini? Apakah kamu pernah mendengar marketing model AIDA? Dalam dunia marketing, AIDA adalah salah satu model atau funnel marketing digital yang asik dan populer untuk digunakan. AIDA adalah model marketing yang dapat mengidentifikasi tahapan kognitif yang dialami seseorang dalam proses pembelian untuk suatu produk dan layanan. Model ini menjelaskan bagaimana pembeli melalui sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahap sebelum akhirnya ia melakukan kegiatan pembelian. AIDA adalah akronim dari Awareness, Interest, Desire, dan Action. Saya akan menjelaskan apa itu konsep AIDA. Awareness. Tahapan AIDA yang pertama adalah menciptakan kesadaran atau daya tarik pada sebuah brand atau produk yang atau jasa yang dijual. Tahap ini menjelaskan pentingnya menarik perhatian konsumen yang dapat dilakukan dengan banyak cara seperti menempatkan iklan di lokasi yang memiliki kemungkinan untuk banyak dilihat oleh orang lain. Selain itu, bisa juga untuk menambah sesuatu yang provokatif untuk menarik perhatian. Pada tahap ini, personalisasi juga bisa membantu. Untuk membuat konsumen tertarik, maka perlu untuk menargetkan konsumen secara individual. Lalu yang kedua ada interest. Setelah mendapatkan perhatian dari konsumen, tahap kedua dari AIDA adalah untuk mempertahankannya. Tahapan ini cenderung lebih sulit jika dibandingkan tahap pertama, apalagi jika produk dan layanan dari perusahaan tidak mumpuni. Menjaga minat konsumen adalah tantangan khusus dalam proses pemasaran. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk terus mempertahankan minat konsumen. Salah satunya yaitu dengan memberikan sesuatu yang terus relevan dan menarik. Jangan sampai konsumen bosan dengan iklan yang itu-itu saja atau bahkan semakin sulit untuk dimengerti.
Buatlah beragam iklan menarik untuk menginformasikan apa yang bisa didapatkan oleh konsumen tersebut. Buatlah mereka menaruh minatnya terhadap brand serta produk yang kita sajikan, yang kita berikan. Tahap ini penting untuk mendorong konsumen melakukan riset lebih lanjut terkait brand dan produk tersebut. Lalu yang ketiga ada desire. Desire adalah tahap ketiga dalam proses pembelian suatu produk atau barang yang dialami yang konsumen menurut model funnel AIDA. Sekarang kita berasumsi bahwa konsumen sudah tertarik terhadap brand atau produk yang kita miliki. Maka saatnya untuk menciptakan hasrat dan hubungan yang lebih emosional. Disinilah pentingnya untuk lebih banyak menunjukkan keunggulan dari brand dan produk, serta untuk membuat ketertarikan konsumen menjadi perasaan untuk membutuhkan produk yang kita miliki. Mungkin sebelumnya konsumen memiliki sejumlah keraguan dan pertanyaan akan produk yang disajikan. Disinilah sangat penting untuk meyakinkan kembali konsumen dan memberikan banyak alasan lain agar konsumen dapat merasa butuh untuk membeli produk tersebut. Tidak lupa untuk membuat informasi tersebut menjadi fakta-fakta menarik dari produk atau barang yang kita miliki. Lalu yang terakhir ada action. Tahap yang terakhir dari AIDA ini adalah aksi. Artinya disinilah konsumen melakukan aksi pengambilan konsumen keputusan. Pada tahap ini ada banyak bentuk yang dapat dilakukan oleh konsumen seperti mengunjungi website, melakukan panggilan telepon, berlangganan newsletter, mengunjungi toko dan lain-lainnya. Tidak ada jaminan bahwa setiap proses pemasaran akan selalu berakhir dengan penjualan. Namun, penting untuk meyakinkan bahwa setiap konsumen yang sudah mencapai tahap action ini memiliki impresi dan pengalaman yang menyenangkan terhadap produk atau brand yang kita miliki. Digital marketing ini berhubungan dengan dua hal. Yang pertama yaitu digital marketing dan yang kedua yaitu e-commerce. Di sini digital marketing ini kita bisa melakukan promosi melalui digital, melalui media sosial ataupun e-commerce. Media sosial ini ada TikTok, Instagram, Facebook maupun yang lain. Dan e-commerce ini terdiri dari Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Gojek maupun yang lainnya. Di digital marketing ini kita dapat melakukan konten-konten kreatif, promosi yang kreatif, membuat konten-konten menarik agar produk kita lebih diminati oleh konsumen. Bagaimana cara kita membuat konten-konten yang menarik, yang memberikan edukasi, terus memberikan nilai-nilai positif, ataupun bagaimana kegunaan produk yang akan kita pasarkan. Melalui e-commerce kita dapat dengan mudah membelanja atau memilih produk apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menginginkan skincare. Dalam e-commerce ini kita dapat menyeleksi berbagai macam produk dari brand-brand tertentu, dapat dengan mudah kita dapat mencarinya. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.